Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian di hari ini teman-teman ya keadaannya sehat semua. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, semoga kita semua diberi umur panjang dan pintu rezeki kita dibuka selebar-selebarnya. Apa yang menjadi harapan dan impian kita semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat perkembangan atau updating tentang rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama ya, per video ini dibuat teman-teman, di sini Bitcoin berada di area 29.400. Ethereum di sini ada kenaikan 0,14%, tapi tetap harganya tetap konsolidasi di area 1,8 something ya. Dan di sini untuk BNB, XRP ya, dan USDC teman-teman, Doge, Cardano sama ya. Walaupun ada sedikit recover, cuman dominasi keadaan market di sini didominasi 50/50. Oke, 50% dalam kondisi dimenangkan oleh negara api, 50% dimenangkan oleh Avatar. Oke. Jadi di sini dengan rekondisi keadaan XRP yang seperti ini, ternyata ada kabar bagus nih buat para teman-teman semua pemegang XRP. Tentunya untuk jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek. Oke, kalau untuk jangka pendek sih saya kira potensi dapat cuan dari XRP ada, cuman lebih powerfulnya jangka panjang. Kita lihat di bull run depan ya, di bull run tahun 2025 atau 2024 ini kemungkinan besar teman-teman harga XRP ini udah cenderung lebih tinggi lagi dan akan lebih mahal, dan semoga di 2025 XRP ini bisa menyentuh di new all time high-nya, oke, atau membuat ATH baru, dan semoga saja di akhir 2023 menjelang 2024 harga XRP sudah mulai recover. Tapi kita lihat untuk real chart-nya dulu. Nah, kalau real chartnya di daily teman-teman atau time frame harian ya, di sini belum terlalu banyak yang bisa kita analisis juga ya teman-teman. Cuman di sini yang bisa jadikan perhatian adalah ketika si XRP ini nggak mampu naik ya, nggak mampu naik ke atas teman-teman, next potensi dia untuk koreksi sampai di area sini ya, di area kepala 55 atau 54. Itu area pertahanan yang cukup krusial dan cukup kuat kalau menurut saya pribadi di level kepala 5. Nah, tapi ketika XRP ini di sini mampu naik teman-teman ya, maka zona yang akan dituju selanjutnya ya, yang mungkin menjadi penghalang XRP ini untuk naik lebih tinggi lagi dan harus membutuhkan daya beli yang cukup besar adalah di area sini teman-teman. Nah, area ini ya, ini akan menjadi area krusial juga ya. Ketika XRP mungkin naik bisa nyentuh level ini, mungkin akan ada sedikit konsolidasi atau bahkan koreksi, tapi koreksinya saya kira nggak jauh ya dengan berita-berita positif yang akan didapatkan oleh si XRP ini ya teman-teman, seperti itu. Oke, kalau kita turunkan time frame-nya lagi, nah areanya kan jelas ini adalah area konsolidasi atau area supply, yang dimana di sini area titik jenuh dan beli ya. Ini teman-teman ya, ini area titik jenuh jual dan beli ya, hingga akhirnya di sini seller yang menang mendominasi. Dan kalau kita lihat di sini ya, trennya masih tren bearish ya. Kalau dari time frame 4 jam di sini selalu membuat lower low baru ya, di ini. Nah, di sini sudah mulai ada recover naik, dan kemungkinan besar teman-teman kalau dia mau turun lagi mungkin sampai di area 61, bisa mantul sampai di area 701 ya. Semoga saja sih seperti itu, karena memang banyak sentimen positif untuk XRP. Tapi buat para komunitas XRP ya, yang mungkin untuk long term ini nggak akan jadi masalah, bahkan mereka cenderung menunggu XRP harganya koreksi kembali ya, turun kembali. Karena apa? Rata-rata yang untuk long term itu mengharapkan harga turun untuk melakukan penyerokan kembali. Nah, di sini ada kabar positif teman-teman untuk XRP ya, yang dimana dari yang pertama dikutip dari platform Bitstamp ya, yang dimana Bitstamp ini sudah mulai menyediakan ya atau menggunakan XRP sebagai
bisa digunakan sebagai pinjaman gitu dengan APY sebesar 2% teman-teman, dan kalian ya para pengguna Bitstamp bisa meminjamkan SRP-nya dan mendapatkan bunga sekitar 2%-an ya. Ini kabar yang cukup positif. Nah, kabar yang selanjutnya yang tidak kalah menarik dan ini suatu kabar gembira buat para komunitas SRP, langsung kita bahas. Nah, jadi di sini dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, bahwasanya Gemini ya secara resmi mencantumkan SRP untuk pertama kalinya. Oke, jadi Gemini ini teman-teman sudah secara resmi ya mengumumkan pencantuman SRP kembali. Sempat beberapa waktu yang lalu kita bahas kan, baru digoda nih ya, digoda-goda oleh Gemini ya, setelah satu platform pertukaran yang duduk di top 10 besar via CoinMarketCap dan CoinGecko teman-teman, yang dimana saat ini ya Gemini salah satu bursa kripto tertua di dunia mencantumkan SRP, dan ini langsung dari akun Twitter Gemini bahwasanya we have exciting news. Nah, dimana ada SRP is now available for deposit on Gemini. Trending support will follow extraction. Oke, jadi untuk open deposit di Gemini teman-teman ini sudah di open ya, sudah bisa deposit. Cuman untuk tradingnya ya, ini menunggu pengumuman lebih lanjut lagi. Intinya ini suatu angin segar nih buat para komunitas SRP, dan semoga saja ketika Gemini ini membuka open trade-nya di platformnya, semoga ada lonjakan harga untuk SRP ya. Jadi Gemini bursa Amerika Serikat teratas sejak 2014 ya mengonfirmasi data SRP. Dalam beberapa hari terakhir, Gemini berulang kali menunjukkan keingintahuan untuk mendaftarkan SRP setelah kemenangan SRP melawan SEC. Ingatlah bahwa SRP menjadi satu-satunya Bitcoin pertama dengan kejelasan keteraturan di Amerika Serikat. Nah, jadi banyak pertanyaan juga dari beberapa teman-teman ya yang bertanya, Bang, SRP ini dengan berita-berita positif yang seperti ini, dengan berita-berita bagus yang seperti ini, kok harganya cenderung nggak naik ya, malah cenderung konsolidasi atau bisa dikatakan malah ada penurunan. Oke, jadi secara garis besar ya saya menyampaikan secara garis besar, dan semoga teman-teman ngerti gitu ya, dan namanya orang pasti statementnya berbeda-beda. Ini adalah statement saya ya. Salah satu yang menyebabkan SRP ini kok cenderung nggak langsung pump naik tinggi teman-teman ya, akhir-akhir ini malah cenderung koreksi. Mungkin orang yang ambil di bawah udah taking profit, itu faktor pertama. Faktor kedua teman-teman, SEC ini semakin kenceng kali ini informasinya ya, semakin kenceng. Next akan saya buatkan videonya tentang SRP yang semakin kenceng dan merasa nggak mau kalah gitu dengan keputusan Hakim Torres ya. Intinya dia mendesak Hakim Torres untuk melakukan peninjauan ulang. Nah, ini adalah salah satu penyebab juga SRP kok kenapa nggak naik-naik ya, bahkan cenderung koreksi gitu ya. Ini hal wajar. Yang ketiga adalah memang rekondisi daripada keadaan market belum begitu stabil. Yang harus jadi kita patokan adalah Bitcoin teman-teman ya, dan Bitcoin dominance. Untuk kali ini Bitcoin dominance masih sangat tinggi ya, masih sangat tinggi. Itu penyebab kenapa altcoin ya termasuk SRP nggak mampu naik secara signifikan ya, karena Bitcoin dominance masih tinggi. Bitcoin price-nya masih berjuang untuk merebut level 30 sampai 35.000 ya. Jadi masih perjalanan masih lumayan ya, mungkin setahun 2 tahun ke depan kita akan menikmati hasil dari SRP, semoga saja ya. Dan buat teman-teman semua jangan khawatir kalau kalian pegang SRP untuk jangka panjang. Saya kira untuk jangka panjang ini sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena SRP digunakan ya, kedepannya pasti digunakan sebagai alat transaksi lintas batas ya, yang dimana teknologinya yang akan digunakan tentunya ini juga akan membawa kinerja atau price action daripada SRP, harganya akan tinggi ya. Tapi tetap Dior ya, do your own research, utamakan Dior. Segala apapun, sebagus apapun asetnya,